Halo Sobat Bincang Energi, selamat datang kembali di program Bincang Energi siaran terkini. Program yang bikin kamu up to date dengan berita terbaru seputar energi. Saya Jonathan akan membawa berita menarik dan aktual dalam episode ke-85 ini. Berikut kabar menarik datang dari sektor energi hijau, di mana sampah kini tak lagi sekedar limbah, melainkan mulai diolah menjadi sumber listrik melalui langkah terbaru Danantara dengan menghadirkan PT Denera. Langkah besar menuju energi hijau kini mulai terlihat dari sektor yang selama ini dianggap beban sampah. Danantara resmi membentuk PT Daya Energi Bersih Nusantara atau Denera pada 1 April 2026 sebagai motor utama proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Indonesia. Perusahaan ini akan berperan sebagai holding yang mengonsolidasikan seluruh investasi, pengembangan hingga operasional proyek waste to energy di berbagai kota. Tak sekedar struktur baru, kehadiran Denera menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius mengubah persoalan sampah menjadi peluang energi masa depan. Lebih dari itu, Denera dirancang sebagai orkestrator yang menggandeng mitra domestik dan global melalui skema badan usaha pengembang dan pengelola atau BUPP, dengan porsi kepemilikan sekitar 30% oleh Denera dan 70% oleh mitra. Setiap proyek bahkan diperkirakan membutuhkan investasi jumbo hingga 2,5 sampai 2,8 triliun, menandakan skala ambisi yang tidak main-main. Program ini juga menargetkan pembangunan fasilitas PSL di puluhan kota di Indonesia, sekaligus mendorong transfer teknologi dan efisiensi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Harapan baik ke depannya, Denera bukan hanya soal listrik, tetapi menjadi fondasi baru ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Berita selanjutnya mengulas langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui diplomasi energi yang dikawal langsung oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia bersama Rusia di tengah tekanan geopolitik global. Pemerintah Indonesia tancap gas menjaga urat nadi energi nasional di tengah gejolak global yang kian memanas. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam misi diplomasi energi ke Rusia dengan agenda utama memastikan pasokan energi tetap aman dan stabil bagi dalam negeri. Pertemuan langsung dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow menjadi momentum strategis untuk membuka peluang kerja sama konkret mulai dari perdagangan minyak hingga investasi sektor energi. Langkah ini diambil sebagai respons atas tekanan geopolitik global yang terus memengaruhi keseimbangan pasokan energi dunia. Tak hanya menjaga pasokan jangka pendek, diplomasi ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang. Indonesia bahkan membuka peluang kolaborasi di sektor energi bersih sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi ke depan. Di tengah tantangan distribusi migas, termasuk gangguan jalur tanker akibat konflik Timur Tengah, kerjasama dengan Rusia dinilai bisa menjadi alternatif strategis yang menjanjikan dengan tujuan baik pemerintah dalam memastikan ketersediaan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai penutup, berita ketiga menyoroti dorongan Wakil Ketua MPR RI terhadap penyusunan peta jalan PLTS 100 gigawatt sebagai langkah strategis mempercepat transisi energi menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dorongan besar untuk mempercepat transisi energi kini datang dari parlemen, dengan target ambisius yang tak main-main. Wakil Ketua MPR RI, Edi Suparno, mendorong penyusunan roadmap pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS hingga 100 gigawatt secara terukur dan kredibel, sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi nasional. Target ini bahkan disebut sebagai lompatan kuantum yang berpotensi menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain utama energi terbarukan di Asia. Tak hanya soal kapasitas, roadmap ini juga diminta memuat detail teknis seperti kebutuhan lahan, investasi, hingga teknologi penyimpanan energi seperti baterai. Lebih jauh, Edi menekankan bahwa transisi energi harus memberi dampak nyata bagi ekonomi nasional, mulai dari penciptaan green jobs hingga lahirnya industri hijau dalam negeri. Ia juga menyoroti pentingnya percepatan penghapusan pembangkit listrik tenaga diesel yang dinilai mahal dan tinggi emisi untuk digantikan dengan energi surya yang lebih efisien. Dalam pelaksanaannya, kolaborasi antara PLN, BUMN energi, dan sektor swasta menjadi kunci agar target 100 gigawatt dapat tercapai dalam waktu 2 tahun, serta harapannya menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan. Demikian BES edisi ke-85. Ikuti terus berbagai program bincang energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincangenergi.id, akun Instagram dan TikTok kami di @bincangenergi, serta channel YouTube kami Bincang Energi.
Jangan lupa follow, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya tiap informasi gak ada yang kamu lewati. Terima kasih.